Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Ini readingan untuk zodiak Gemini. Ya, ini sudah memasuki tahun 2022, jadi aku akan baca ini lagi, yaitu ciri-ciri jodoh, ciri-ciri fisiknya, dan kapan ketemu. Ya, tapi ini general dan ini umum, jadi belum tentu resonate dengan semua Gemini yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku. Ya, readingan ini juga timeless, jadi kapanpun kalian nonton itu bisa, nggak ada batasan waktunya. Ya, untuk kalian nih yang terutama merasa cocok dengan readinganku dan ingin lebih spesifik dibaca langsung ke energinya kalian bisa ambil personal reading dengan aku. Kalian bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. Oke, kita mulai aja untuk Gemini ya. Ciri-ciri jodoh fisiknya, zodiaknya, dan kapan bertemu ya, kita lihat. Satu lagi ya. Sorry ya guys, kalau aku tuh shuffle-nya lama karena ya aku ngerasa yakin gitu aja ya. Kalau aku merasa yakin begitu ya aku akan begitu gitu ya. Oke, Gemini ya. The Devil. Oke. Justice. The Star. Oke. And then Knight of Swords. Oke. Menjalani hubungan yang tidak membahagiakan sebelumnya, tapi terikat satu sama lain. Lalu terjadi perpisahan, bahkan sebagian ada dari kalian yang ada perceraian, tapi lalu ketika perpisahan itu ya ada hal yang disadari gitu loh, bahwa kemanapun pergi ternyata tidak menemukan siapapun gitu loh. Jadi merasa bahwa kamu yang terbaik, kamu juga merasa dia yang terbaik gitu. Kenapa sih kok kalian jadi hubungan yang gak bagus? Karena terlalu banyak pikiran, terlalu banyak berpikir hal negatif, terlalu banyak keinginan dan harapan, ya ekspektasi. Ya tidak bisa berpasrah aja bahwa saya mencintai dia, gitu aja setelusnya ya. So ini bisa jadi sudah ketemu dengan orangnya, kalaupun belum ketemu ya akan menjalani hubungan yang bisa jadi seperti ini dulu ya, kecuali kalian memang benar-benar orang yang bisa menerima ya apa adanya. Aku merasa sih akan mengalami seperti ini dulu ya. Ada yang ketemu bareng, pacaran atau bahkan menikah, terus hubungannya nggak membahagiakan. Ada yang mungkin nggak pasti, tidak memberikan kepastian. Ada yang hubungannya menyakiti gitu ya. Bisa satu sama lain kamu yang menyakiti atau dia. Terus ada yang memang udah menikah dan apa ya, seperti selalu saling menyakiti gitu loh. Sebenarnya aku nggak bilang seseorang menyakiti kita ya, kalau memang dia ternyata menyakiti gitu ya, karena aku merasa kadang-kadang kita juga bisa tersakiti dengan diri kita sendiri gitu loh, dengan apa yang kita pikirkan, yang kita harapkan, ekspektasi, keinginan, karena tidak bisa terpenuhi dari dia, terus kita merasa tersakiti gitu ya, gitu ya. Jadi ada yang menjalani hubungan yang banyak hal yang menyakitkan, entah dari keluarganya, dari keluargamu, apapun ya, yang membuat hubungan ini tidak membahagiakan sebelumnya. Dan bahkan ada yang terjadi sampai ke perceraian, perpisahan, tapi terus ada balik lagi gitu.
Kayaknya nanti kalau aku ngomong lagi aku ulang lagi nih. Jadi seperti itulah situasinya kurang lebih ya. Tunggu fisiknya. Kalau dia perempuan, dia tinggi, dia tinggi ya, bagus badannya, tinggi, putih. Kalau dia laki-laki, dia juga tinggi, besar, eh, ganteng. Ada yang mukanya muda ya, ada mungkin dari dia yang bekerja di pengadilan atau kejaksaan atau mana gitu ya, yang berhubungan dengan hal itu. Atau mungkin ada yang hukum, bidang hukum, ada yang I don't know, kepolisian, atau dia seorang tentara atau apapun gitu ya. Kalau dia laki-laki ya, perempuan juga ada sih. Seperti itulah kurang lebih ya. Hidupnya sebenarnya cukup mapan dari segi keuangan, bukanlah permasalahan yang besar ya, gitu. Karena dia punya pekerjaan yang baik. Itu ya ciri-ciri fisik. Untuk umur, banyak nih yang udah dewasa 30 ke atas, tapi juga ada yang masih muda, ya 23 ke atas, 24 ke atas gitu ya. Kalaupun dia misalnya masih muda terus pekerjaannya belum oke, nanti dia oke ya. Nanti pekerjaannya bagus ya. Cuma karena memang banyak yang dewasa, karena memang ada yang perpisahannya tuh udah yang sempat nikah gitu loh ya. Kalaupun nggak nikah ya mungkin pacaran lama gitu ya. Coba sih, ini kan udah ketemu nih kebanyakan, tapi ya ada sih pastinya yang belum ketemu. Kalaupun belum ketemu, kayaknya sih bakal gini dulu seperti yang menjelaskan tadi ya. Tapi ini aku akan lihat lebih kepada kapan sih kalian yang nikahnya ya. Karena kalau ketemu kan udah. Five of Swords and Seven of Swords, and then Temperance. Okay. Banyak ya yang nggak senang dengan hubungan kalian, atau mungkin banyak yang suka dengan kamu, atau banyak yang suka dengan dia. Jadi hubungannya itu kurang baik. Tapi ada juga yang mungkin ternyata dia atau kamu sudah ada pasangan, jadi kayak nggak yakin gitu ya. Tapi ya prosesnya agak panjang sih yang untuk Gemini ya. Ada yang bakal ngejalanin hubungan dengan pasangan masing-masing dulu, baru dipertemukan lagi. Ada yang memang bareng pun banyak, ada orang-orang yang mungkin nggak seneng, atau karena mungkin dia seneng sama kamu atau seneng sama dia gitu. Jadi kayak situasi yang nggak bagus ya. Ada yang I don't know, nggak seneng tuh bisa saja dari keluarga, teman, atau siapapun ya gitu loh, yang membuat hubungan ini jadinya susah untuk menyatu ya. Karena mungkin kamu juga masih terlalu dengerin orang lain, terlalu dengerin tuh nggak harus dengerin gitu ya, tapi juga terpengaruh gitu ya sama orang lain. Kalian tuh bisa benar-benar menikah kalau kalian tuh sama-sama udah bisa jadi orang yang lebih tenang ya, tidak terpaku sama orang lain, tidak mengambil keputusan atas orang lain gitu loh, karena ngikut-ngikut orang lain, karena dengerin orang lain gitu. Tapi lebih kepada menjadi diri kalian sendiri, apa sih yang kalian mau gitu, dan nggak terlalu dengerin orang ya, hidupnya lebih tenang lah ya gitu loh. Atau terlalu dengerin apa banyak kabar jelek tentang dia, atau banyak kabar jelek tentang kamu gitu. Aku belum bacain zodiaknya ya, seperti itu. Jadi akan butuh waktu. Kalau kalian sudah tenang, mungkin arahnya akan ke menikah ya, sekitar tahun 2022 atau tahun depannya ya
gitu, masih ada proses untuk mendewasakan diri ya, untuk lebih mendengarkan kata hatimu sendiri daripada orang lain. Tidak terpaku sama pikiran-pikiran negatif atau ngikutin pikiran negatif, tapi lebih kepada berpasrah sama Tuhan. Kapan dipertemukan gitu ya, kapan dijadiin gitu loh. Untuk zodiak di sini ada fire sign, Leo, Sagittarius, dan Aries. Zodiaknya dia ya, tapi tidak menutup kemungkinan zodiak kamu juga ya. Water signnya kuat, Cancer, Pisces, dan Scorpio, dan juga Capricorn nih ya. Capricorn atau Earth sign, kuatnya Capricorn ya. Earth sign itu Virgo, dan selain Capricorn, Virgo dan Taurus ya. Air sign ada seperti kamu tapi nggak banyak ya, Gemini ya, bisa jadi ya, sama-sama Gemini seperti kamu, bisa juga seperti itu ya. Jadi prosesnya, kalau kalian bisa lebih stabil, bisa lebih memutuskan kehidupan kalian berdasarkan kalian sendiri, keinginan apa yang membuat kalian bahagia, dan melihat cinta dengan ya seperti apa adanya cinta ya, tanpa ekspektasi dan harapan, insya Allah sih akan ketemu dengan jodohnya yang sesungguhnya ya. Lebih berpasrah sama Tuhan, kapan sih diketemuin. Jadi banyak loh orang yang tidak bertemu dengan jodohnya yang sesungguhnya, dan itu bisa pisah nanti ya. Kalau yang ketemu beneran tuh justru orang yang lebih pasrah gitu loh, kapan diketemuin gitu ya. Nanti kamu akan dibawa soalnya sama Tuhan dan semesta ke arah jodohmu yang sesungguhnya gitu. Kalau orang yang ngelawan atau punya harapan sendiri, keinginan sendiri, kan nggak bisa dibawa ya. Seperti itu. Semua zodiak bisa jadi sini karena ini general ya. Kita lanjut ke oracle-nya untuk Gemini. Oh ya, orangnya sebenarnya pembawaannya tenang, adil sebenarnya ya, penuh dengan kebijaksanaan sebenarnya. Bisa seperti itu kalau dia belum ya. Sebenarnya aku jadi baca kalian berdua ya, ada kamunya juga soalnya. Ibaratnya tenang itu kamu bisa memilah ya, mana yang terbaikan untuk kamu, mana yang tidak gitu, yang baik untuk kamu, mana yang tidak gitu. Udah dewasa juga ya, apalagi kalau kamu masih umur muda, biasanya butuh proses untuk bisa memutuskan sesuatu. Karena kalau kamu belum menemukan dirimu, jati dirimu juga, kamu kan susah memutuskan sesuatu, gak yakinan gitu loh. Ya, mengikuti jalan yang ditunjukkan lewat hatimu ya, karena menurut aku kata hati itu kata Tuhan. Kalau pikiran suka menggagalkan acara ya, karena dia suka membedah sesuatu, jadinya akhirnya kamu gak jadi ke arah situ. Tapi kalau hati itu melihat apa adanya situasi, dan jangan lupa untuk selalu berdoa untuk bisa dipertemukan ya. Berdoa itu bukan berarti kamu mau bikin Tuhan jadi mengikuti maumu ya, bukan, tapi lebih kepada kamu tuh meminta gitu loh, meminta jodohmu itu dipertemukan, tapi juga berserah diri sama Tuhan kapan untuk dibawanya gitu, dipertemukannya gitu. Bisa nggak? Seperti itu ya. Jadi katakan yang kamu inginkan dan serahkan dirimu, hidupmu kepadanya, supaya kamu dibawa untuk dipertemukan ya. So, semoga ini bisa jadi pesan ya buat kamu Gemini dan juga pencerahan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ya.